Beragama itu jangan berlebih-lebihan. Beragama itu jangan melampaui batas. Gitu. Dan Jadi, bukan juga dulu tuh waktu awal-awal mungkin pas lagi booming term ini ada juga aku dengar kalau ini tuh agenda sekularisasi dan liberalisme gitu. Iya, tuduhan-tuduhan seperti itu lebih karena ketidaktahuan saja kalau saya menyikapinya gitu. Justru agama itu, ajaran agama itu sendiri mengajarkan bahwa kita jangan sampai menyimpangi atau mengingkari ajaran agama yang universal. Poin penting moderasi beragama itu adalah ingin menjaga ini. Karena kenapa ketika saya menjabat dulu, problem umat beragama itu, konflik sengketa dan seterusnya, karena kita terlalu fokus di wilayah partikular. Kita menganggap ajaran-ajaran agama yang hakikatnya cabang ini, yang tidak inti, yang tidak pokok, itu menjadi sesuatu yang pokok, yang harus bahkan diseragamkan bahkan. Bahkan karena terlalu fanatiknya, saya menggunakan kata terlalu fanatiknya. Fanatik itu baik, bagus. Karena fanatik itu kan memegangi sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau terlalu fanatik, lalu kemudian menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda, apalagi memaksakan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, maka pada saat itulah muncul konflik, sengketa, dan seterusnya. Jadi umat beragama itu terlalu fokus di wilayah ini, justru mengabaikan ajaran-ajaran yang universal. Ya, salam sejahtera untuk kita semua. Kembali berjumpa dengan saya di channel Teva Kreatif. Sahabatku, pada kesempatan ini kita akan mendengarkan lagi sebuah diskusi yang sangat seru antara Kumaila dan juga Menteri Agama. Tentunya di sini mereka membahas akan banyak hal terkait dengan agama ya. Ya, saudaraku penasaran dengan videonya? Mari kita sama-sama tonton video berikut ini. Terima kasih banyak sudah memenuhi undanganku. Aku merasa sangat terhormat ada Mas Lukman di sini. Terima kasih kembali. Ya. Jadi Mas Lukman, aku kan baru selesai baca buku tulisannya Mas Lukman tentang moderasi beragama. Sederhananya aku tangkap kan moderasi beragama tuh ya beragama secara moderat gitu, secara adil, secara seimbang. Tapi aku mau dong Mas Lukman ngejelasin dulu buat moderasi beragama itu sebenarnya secara konsep gimana gitu untuk teman-teman penonton. Iya, jadi memang istilahnya sengaja menggunakan istilah moderasi beragama. Jadi yang dimoderasi itu cara kita beragama. Jadi bukan agama yang dimoderasi. Jadi bukan tapi moderasi agama. Sikapnya. Iya, agama itu kan ajarannya, ajaran Tuhan itu agama. Maka ajaran Tuhan itu pasti benarnya, karena Tuhan maha benar, maha sempurna. Karena maha benar, maha sempurna, ajarannya ya tentu sempurna. Tapi yang menjadi persoalan adalah bagaimana kita memahami dan mengamalkan ajarannya, ajaran Tuhan. Jadi beragamanya yang perlu dimoderasi. Nah, ini yang lalu kemudian karena pengalaman saya, khususnya ketika saya mendapatkan amanah menjadi Menteri Agama, saya lalu kemudian mencari tahu apa sih sebenarnya akar masalah umat beragama itu. Kenapa umat beragama itu suka berselisih, konflik, bersengketa, berseteru, dan seterusnya. Baik sesama umat satu agama maupun antara umat beragama yang satu dengan yang lain. Jadi lalu kemudian saya dapatkan bahwa problem utamanya adalah seringkali umat beragama itu memahami cara mereka beragama sebagai agama itu sendiri. Padahal itu dua hal yang berbeda. Agama pasti benarnya karena dia ajaran yang maha benar, tapi cara kita memahami dan mengamalkan ajaran agama itu kan belum tentu benar. Karena setiap kita manusia itu memiliki keterbatasannya masing-masing. Jadi pemahaman dan pengamalan agama inilah yang kalau tidak moderat, artinya dia ekstrim, ini yang akan menimbulkan konflik, sengketa, dan seterusnya itu. Pemahaman tentang di mana gitu, titik tengah dalam moderasi beragama itu kan bisa dipersepsikan secara subjektif ya Pak ya.
Bisa saja individu tertentu atau kelompok tertentu naruh titik moderasi itu di sini, ini tuh udah cukup moderat gitu. Tapi buat kelompok lain itu masih ekstrim. Nah, Bapak gimana nih memformulasikan indikator-indikatornya, mana yang masuk lingkup moderat, mana yang memang itu tuh sudah ekstrim dan berpotensi tinggi terhadap konflik? Iya, jadi dalam buku ini, buku Moderasi Beragama, buku ini sebenarnya sebelum saya menjawab, saya ingin sedikit menjelaskan buku ini. Jadi buku ini saya tulis karena saya mendapatkan anugerah Dr. Honoris Causa dari UIN Syarif Hidayatullah, UIN Jakarta. Meskipun tidak ada kewajiban bagi penerima penghargaan seperti itu untuk menuliskan karya ilmiah, tapi saya merasa saya harus bertanggung jawab setidaknya karena saya mendapatkan gelar anugerah Dr. HC itu, maka adalah sesuatu yang saya berikan, katakanlah karya ilmiah yang bisa saya, maka lalu kemudian saya menulis buku ini. Jadi buku ini adalah berisi tentang konsepsi apa dan mengapa moderasi beragama, lalu juga menanggapi kesalahpahaman, masalah-masalah yang dihadapi dan yang terkait di seputar itu. Nah, menjawab pertanyaan tadi, maka sebenarnya pertanyaannya itu kan apa sih batasan moderat itu? Sesuatu dikatakan moderat atau sesuatu dikatakan ekstrim, karena lawan dari moderat itu adalah ekstrim. Ekstrim itu berlebih-lebihan atau melampaui batas. Itu apa ukurannya, parameternya, apa indikatornya gitu. Maka lalu kemudian saya menjelaskan dalam buku ini bahwa ajaran agama itu, apapun agamanya, itu secara sederhana bisa dipilah ke dalam dua bagian, dua klasifikasi, dua kategori. Pertama, ajaran-ajarannya yang universal, dan yang kedua ajaran-ajarannya yang partikular. Semua agama itu secara sederhana bisa dibedakan ke dalam dua bagian tadi itu. Nah, ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, yang dalam kalangan umat Islam itu sering dikenal dengan istilah usuliyah, itu adalah ajaran-ajaran yang diyakini kebenarannya oleh semua manusia di dunia. Tidak hanya oleh pemeluknya saja. Apapun etnis, ras, suku bangsa, bahkan agama yang dianutnya, tidak peduli apapun, bahkan orang tidak beragama sekalipun, ateis misalnya dia atau agnostik, tapi kalau dia menghadapi ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti, yang pokok, dia akan meyakini bahwa ini ajaran kebenaran. Tidak ada keraguan, tidak ada resistensi sama sekali, tidak ada penolakan. Misalnya apa? Banyak sekali nih ajaran-ajaran agama yang universal, kemanusiaan. Inti pokok ajaran agama itu menjunjung tinggi harkat, derajat, martabat kemanusiaan, menegakkan keadilan. Semua orang pasti akan sepakat. Orang tidak beragama sekalipun, dia pasti akan sepakat bahwa keadilan ya harus ditegakkan. Persamaan di depan hukum gitu. Maka praktek diskriminatif itu selalu tertolak oleh agama. Tidak ada agama yang mendukung diskriminasi gitu, kemaslahatan dan lain sebagainya. Nah, tapi tidak semua ajaran agama itu universal. Ada juga yang partikular, yang cabang, yang furu'i. Jadi kalau ini usuli, ini furu'i, cabang dia. Di sini berbeda-beda. Jangankan antara satu penganut agama dengan penganut agama. Sesama penganut satu agama bisa berbeda apakah ini kebenaran atau bukan. Sama-sama ahli sunnah misalnya, tapi sholat subuhnya bisa nggak sama. Yang satu pakai kunut, yang satu nggak pakai kunut. Banyak sekali, karena itu furu'i gitu, cabang ajaran. Nah, kembali menjawab pertanyaan tadi itu, apa sih batasannya sebuah faham dan amalan keagamaan itu dikatakan moderat atau ekstrim? Maka ukurannya adalah apakah faham dan amalan keagamaan seseorang itu mengingkari atau menyimpangi ajaran agama yang universal atau yang tidak. Jadi fokus perhatian moderasi beragama sebenarnya bukan pada ajarannya yang partikular, ajaran agama. Karena ini cukup disikapi dengan toleransi saja, saling menghargai, saling menghormati keragaman di wilayah partikular ini. Moderasi beragama sangat fokus di wilayah yang universal. Karena ajaran-ajaran agama yang universal ini tidak boleh diingkari atau disimpangi atas alasan apapun juga. Maka ketika ada faham keagamaan, apapun agama yang dianutnya, ketika ada amalan keagamaan, kok justru menyimpangi ajaran agama yang universal, ekstrim dia.
Maka ini yang perlu dimoderasi. Jadi ukurannya itu apakah ajaran agama yang usuli, yang inti, itu tersimpangi atau tidak, teringkari. Berarti beragama secara moderat tuh bukan aliran tertentu ya, bukan membuat aliran baru. Bukan. Itu moderasi beragama hakikatnya ajaran agama itu sendiri. Bahwa beragama itu jangan berlebih-lebihan. Beragama itu jangan melampaui batas. Gitu. Dan bukan juga dulu tuh waktu awal-awal mungkin pas lagi booming term ini ada juga aku dengar kalau ini tuh agenda sekularisasi dan liberalisme gitu. Iya, tuduhan-tuduhan seperti itu lebih karena ketidaktahuan saja kalau saya menyikapinya gitu. Justru agama itu, ajaran agama itu sendiri mengajarkan bahwa kita jangan sampai menyimpangi atau mengingkari ajaran agama yang universal. Poin penting moderasi beragama itu adalah ingin menjaga ini. Karena kenapa ketika saya menjabat dulu, problem umat beragama itu, konflik sengketa dan seterusnya, karena kita terlalu fokus di wilayah partikular. Kita menganggap ajaran-ajaran agama yang hakikatnya cabang ini, yang tidak inti, yang tidak pokok, itu menjadi sesuatu yang pokok, yang harus bahkan diseragamkan bahkan. Bahkan karena terlalu fanatiknya, saya menggunakan kata terlalu fanatiknya. Fanatik itu baik, bagus. Karena fanatik itu kan memegangi sesuatu dengan sungguh-sungguh. Tapi kalau terlalu fanatik, lalu kemudian menyalah-nyalahkan pihak lain yang berbeda, apalagi memaksakan dengan menggunakan cara-cara kekerasan, maka pada saat itulah muncul konflik, sengketa, dan seterusnya. Jadi umat beragama itu terlalu fokus di wilayah ini, justru mengabaikan ajaran-ajaran yang universal. Hanya beda mazhab, beda sekte, beda tata cara ritual keagamaan, itu lalu kemudian kita mengingkari kemanusiaan sesama kita. Kita mempraktekkan praktek-praktek diskriminatif misalnya. Kita melakukan ketidakadilan, kita merusak. Padahal tuntutan agama itu membangun kemaslahatan bersama, gitu, kebermanfaatan. Tapi ini justru malah merusak atas nama agama dan seterusnya dan seterusnya. Jadi alih-alih ingin menegakkan ajaran agama yang partikular, yang cabang ini, yang inti justru malah disimpangi, diingkari. Jadi kembali kepada pertanyaan tadi, apakah moderasi beragama ini agenda asing, titipan barat, dalam rangka tadi apa itu, sekularisasi? Oh, justru malah sebaliknya. Justru moderasi beragama ingin mengajak semua umat beragama, apapun agama yang dianutnya, untuk mari benar-benar ajaran-ajaran agama yang universal ini yang harus dijaga, dan diamalkan bersama-sama, jangan diingkari, jangan disimpangi. Karena inilah ajaran-ajaran yang merekatkan kita. Karena hakikat kita ini berbeda-beda. Kita ini beragam, kita ini berbeda-beda. Maka Tuhan menurunkan ajarannya yang universal ini agar kita menyatu. Maksudnya menyatu itu terikat dalam satu kesatuan, cara pandang yang sama. Begitu. Konsep moderasi beragama ini kan mungkin mudah sekali diterima untuk orang-orang yang memang sudah terbiasa toleran dan juga berpengetahuan. Tapi aku ada khawatir konsep ini tuh susah, kan tujuannya disebarkan konsep ini supaya yang ekstrim itu mau memoderasi gitu. Nah, tapi yang ekstrim ini biasanya tidak menggunakan pendekatan rasio dalam menyikapi agama. Biasanya mereka sangat tergantung pada apa yang pendakwahnya sampaikan gitu. Berarti bagaimana caranya Mas Lukman supaya konsep beragama ini bisa bisa disosialisasikan secara efektif sekaligus optimal gitu? Buat orang-orang yang ekstrim, gimana supaya mereka kena gitu. Terus kan kalau sosial media juga kan biasanya sudah ada algoritmanya gitu. Kita akan terekspos sama hal-hal yang emang udah kita suka atau kita tertarik gitu. Iya, jadi memang kaum bijak, orang-orang berilmu itu kan selalu mengatakan bahwa beragama itu harus dengan ilmu. Segala sesuatu harus dengan ilmu. Apapun harus dengan ilmu, kan gitu. Tanpa ilmu ya kita. Nah,
apalagi memahami ajaran agama, apalagi mengamalkan ajaran agama, ya tentu harus dengan ilmu. Nah, poin yang ingin saya tekankan adalah misalnya orang, itulah kenapa dalam buku ini saya banyak menekankan bahwa ajaran agama itu tadi selain ada dua kategori ajaran-ajarannya yang universal dan yang partikular ini, yang juga penting difahami adalah bagaimana kita memahami dan menyikapi perbedaan. Jadi problem umat beragama kenapa lalu kemudian menimbulkan konflik, sengketa, bahkan saling menumpahkan darah atas nama agama. Ini kan sesuatu yang nggak masuk di nalar kita. Bagaimana ajaran Tuhan itu digunakan justru untuk merendahkan kemanusiaan sesama kita gitu. Orang atas nama agama bisa saling membunuh dan seterusnya. Nah, maka lalu kemudian yang perlu ditekankan menurut hemat saya adalah bagaimana kita memahami perbedaan dan lalu kemudian bagaimana kita menyikapi perbedaan itu. Dari faham maka bagaimana sikap kita. Karena perbedaan itu given dalam kehidupan kita. Perbedaan itu sunatumullah, sesuatu yang niscaya, yang memang begitulah adanya. Tidak ada orang yang tidak menghadapi perbedaan dalam hal apapun, dimanapun, kapanpun, dan terhadap siapapun orang akan menghadapi perbedaan. Maka mari kembali kepada ajaran agama, bagaimana agama menjelaskan hakikat perbedaan itu, dan lalu kemudian bagaimana agama membuat perbedaan itu untuk maksud dan tujuan apa. Gitu. Nah, ini yang juga dalam buku ini dijelaskan. Jadi poinnya adalah bahwa perbedaan itu karunia Tuhan. Gitu. Perbedaan itu bukan negatif, perbedaan itu sangat positif. Karena dengan perbedaan kita kaya dengan perspektif. Manusia itu kan punya perspektifnya itu kan nggak mungkin sempurna. Ibarat kita melihat sesuatu, saya tidak punya perspektif dari sudut yang berlawanan dengan saya, sehingga saya tidak tahu wilayah ini. Itu keterbatasan saya. Sebagaimana orang yang duduk ada di sebelah kiri saya, ya perspektif dia ya hanya dari bagian ini saja. Dia tidak tahu lawannya, atau bahkan perspektif saya dia nggak tahu. Jadi dengan keragaman perbedaan itu kan perbedaan cara pandang saja, perspektif, perbedaan wawasan, perbedaan pengalaman. Semakin kita dapat banyak perbedaan, sebenarnya kita semakin kaya dengan perspektif itu. Maka dalam beragama itu juga selain memahami dan bisa menyikapi perbedaan dengan arif, yang tidak kalah pentingnya adalah jangan merasa yang paling benar sendiri. Jangan merasa paling benar sendiri dalam memahami ajaran agama. Kenapa? Karena perspektif kita terbatas. Kita nggak sempurna. Yang maha benar itu hanya Tuhan. Selain Tuhan, makhluknya itu nggak bisa dia menyaingi Tuhan. Maka dia tidak bisa menjadi yang maha benar juga. Selain Tuhan. Maka karena kita tidak maha benar, maka kebenaran itu ada pada pihak lain juga dengan perspektifnya. Boleh jadi itu kebenaran juga. Maka perbedaan itu bukan untuk saling menegasikan. Bukan untuk saling mengelakta atau mensegregasi gitu ya, memilah-milah atau memisah-misahkan. Tapi justru perbedaan itu sebenarnya kekayaan untuk saling melengkapi, saling mengisi, saling berbagi. Jadi itu positif sekali. Dalam Islam misalnya kan lita'arofu. Lita'arofu itu luas sekali, tidak hanya untuk saling mengenali. Tuhan menciptakan kita bersuku-suku, berbangsa-bangsa, macam-macam gitu. Tapi dengan saling kenal, kita saling berinteraksi, saling berkomunikasi, saling mengisi, saling melengkapi, saling bersinergi, saling membangun kooperasi. Jadi perbedaan sebenarnya sangat positif itu. Berarti untuk menghindari bersikap ekstrim, kita tuh harus punya kerendahan hati untuk mengakui bisa saja kita tuh salah gitu. Ya. Bisa saja kita salah, bisa saja kita, atau bisa saja ada pandangan lain yang juga memiliki kebenarannya pada perspektif yang tidak sama dengan kita. Maka yang dituntut dari kita itu bukan merasa yang paling benar, lalu kemudian menyeragamkan orang lain yang berbeda dengan kita, apalagi dengan cara-cara paksaan penyeragaman itu. Tapi yang dituntut dari kita itu kan fastabiqul khairat.
Istabako itu ada yang memaknai berlomba-lomba. Tapi kalau menurut saya kebaikan itu kan tidak perlu diperlombakan dalam artian kompetisi. Tapi saya ingin lebih menggunakan tafsir bersegera. Menyegerakan kebaikan itu harus disegerakan gitu. Jangan ditunda-tunda. Jadi kita saling menyegerakan perbuatan baik itu gitu. Jadi kebaikan itu karena kebaikan itu bisa di mana-mana gitu. Jika ekstremisme dan tindakan dan penyeragaman ini gitu sumbernya adalah dari dakwah-dakwah para penceramahnya, apakah itu juga yang waktu Mas Lukman masih menjadi Menteri Agama, Mas Lukman mencoba menertibkannya gitu dengan memunculkan ide standarisasi atau sertifikasi penceramah gitu? Iya, ya itu antara lain. Ya. Tapi begini, istilahnya tentu bukan menertibkan ya. Karena gini, agama itu kan ajakan. Agama itu nggak bisa dipaksakan. Tidak ada paksaan dalam agama. Jangankan kita, Tuhan sekalipun tidak memaksa umatnya mau mengimani apa. Tuhan memberikan pilihan kepada hambanya. Kalau kamu mau beriman, kamu akan begini. Kalau kamu mau kufur, kalau kamu akan mengingkari, maka kamu akan begini. Semuanya diserahkan kepada kita. Gitu. Jadi dalam konteks agama, maka ajakan, himbauan. Oleh karenanya, terhadap yang berlebih-lebihan, yang melampaui batas dalam memahami dan mengamalkan ajaran agama itu, katakanlah yang ekstrim, pendekatan kita harus moderat. Ini lagi-lagi problem umat beragama, tentu sebagian ya. Kita seringkali ingin memoderasi mereka-mereka yang ekstrim, tapi dengan cara-cara yang ekstrim. Ini juga problem juga. Bahwa kamu ekstrim nih, kamu begini. Dengan caci maki dan lalu memaksa kamu harus. Agama tidak pernah memaksa. Agama itu memanusiakan manusia gitu. Jadi justru terhadap yang ekstrim sekalipun, maka cara kita menyikapinya harus dengan cara-cara yang moderat. Tidak boleh berlebih-lebihan dan tidak boleh melampaui batas gitu. Moderasi agama ini juga kan konsep yang jika diimplementasikan berharap bisa mengurangi gesekan dan diskriminasi ya. Menurut Mas Lukman yang pernah berada di pemerintahan, bagaimana mengejawantahkan konsep moderasi beragama ini dalam lingkup kebijakan publik? Iya, kalau implementasi dalam kebijakan publik tentu caranya bisa macam-macam. Pertama, pendekatan formal ya tentu dengan regulasi, dengan aturan, dengan adanya panduan pedoman bagi institusi negara, pemerintahan, kementerian, lembaga untuk mengakselerasi program-program yang terkait dengan moderasi beragama. Tapi itu saja tentu tidak cukup. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana negara itu bisa proaktif melibatkan semua pemangku kepentingan untuk memiliki kesadaran bahwa beragama itu jangan berlebih-lebihan, jangan melampaui batas, jangan ekstrim. Nah, ini membangun kesadaran ini yang menurut saya jauh lebih penting. Karena tadi itu agama tidak boleh didekati secara formal semata, tapi dia harus dibangun secara alamiah dalam artian ya dia karena agama itu kan kesadaran, iman ya, sesuatu yang sifatnya keyakinan gitu ya, dan ketika orang sudah yakin maka lalu kemudian pengamalannya pun juga akan sesuai dengan keyakinan. Nah, ini yang perlu digaungkan, digalakkan, disosialisasikan menurut saya supaya karena begini, dalam konteks Indonesia agama itu vital sekali. Apapun etnis kita, apapun suku bangsa kita, dimanapun kita tinggal di wilayah tanah air, di wilayah Nusantara yang sangat luas ini, semua kita akan selalu terkait dengan nilai-nilai agama. Di banyak kesempatan saya sering mengatakan bahwa bagi bangsa Indonesia yang sangat religius ini, nilai-nilai agama itu tidak hanya menjadi landasan titik pijak setiap kita, tapi juga nilai-nilai agama itu sebagai arah kemana kita hendak menuju. Itulah kenapa lalu kemudian lihat saja kearifan lokal budaya kita.
semuanya terkait dengan nilai-nilai agama. Jadi agama itu penting sekali. Saya ingin mengatakan agama itu sesuatu yang tidak bisa dipisahkan dari kehidupan bangsa Indonesia. Bayangkan kita ini mau mengadakan pertandingan olahraga saja itu diawali dengan doa bersama, coba. Nggak, bangsa lain belum tentu melakukan. Kita mau berkesenian, mau membuka wayang kulit atau mau reok atau apa, aktivitas apapun yang kita lakukan itu kalau tidak diawali diakhiri dengan baca doa. Itu menunjukkan bahwa religiusitas kita itu sangat tinggi. Maksud saya agama itu vital sekali. Nah, maka cara memahami dan mengamalkan ajaran agama yang tidak berlebih-lebihan, yang tidak melampaui batas, itu menjadi sangat penting. Jadi bagaimana beragama itu terus terjaga kemoderatannya. Jangan sampai melampaui batas. Jangan, apa ukuran melampaui batas? Jangan sampai mengingkari ajaran-ajaran agama yang inti itu, yang pokok itu. Kita bisa berbeda-beda di wilayah partikular, bahkan sekeras, setajam, sebesar apapun perbedaan kita, bahkan perbedaan iman sekalipun, kita bisa, dan itu sudah tapi jangan pernah ingkari yang inti. Jangan karena kita beda iman, apalagi beda mazhab, apalagi hanya beda amaliyah ubudiyah, tata cara ritual keagamaan yang berbeda, itu lalu kemudian membuat kita mengingkari yang inti, membuat kita saling merendahkan kemanusiaan kita, membuat kita mempraktekkan hal-hal diskriminatif, menimbulkan ketidakadilan, merusak, dan seterusnya, itu yang harus dijaga gitu. Tapi bagaimana jika sikap melampaui batas ini justru difasilitasi negara? Mungkin aku ambil kasus aja ya, kayak waktu aku lupa namanya siapa, ibu-ibu yang komplain suara toa masjid yang kemudian di Sumatera Utara di Meliana. Okay. Terus kemudian yang paling mungkin belum lama ada tuh orang di internet gitu namanya Lina Muherji yang dia makan babi baca bismillah, terus dia dibui. Itu menurut aku ya mungkin dia salah tapi penaltinya nggak segitunya gitu. Habis itu terus mungkin yang menurut aku sudah melampaui titik tengahnya itu juga kasus Ahok tahun 2017 mungkin. 2017. Tahun 2017 dulu itu tuh menurut aku sudah sangat berlebihan gitu. Yeah. Nah, kalau misalnya itu gimana? Apakah menurut mungkin aku ngasih pertanyaan spesifik dulu kali ya. Apakah menurut Mas Lukman pelanggaran penistaan agama itu menurut kebijakan Mas Lukman secara pribadi itu memang penistaan agama? Sedangkan tadi kan di awal kita udah ngomongin bahwa agama itu maha benar, dan jika agama itu maha benar sejatinya itu tidak bisa ternista gitu. Jadi ketika ada penistaan agama sebenarnya kan yang ternista itu pemeluk-pemeluknya ini yang tersinggung sebenarnya. Mereka juga sebenarnya tidak ternista gitu, cuman mereka tersinggung atau marah. Bagaimana pendapat Mas Lukman mengenai kasus-kasus partikular itu, dan bagaimana pendapat Mas Lukman secara umum mengenai hukum penistaan agama? Ya, waduh, ini pertanyaannya sangat mendalam dan mendasar. Ini penjelasannya bisa berjam-jam. Saya khawatir nggak cukup durasi kita. Tapi begini, karena ini terkait dengan beragama di wilayah internum dan di wilayah eksternum. Maksudnya di wilayah imani dan di wilayah amali gitu. Tapi beginilah, saya tidak akan masuk ke terlalu akademik, terlalu ini waktunya mungkin nggak mencukupi. Tapi saya ingin menanggapi dari perspektif begini. Moderasi beragama itu sebenarnya lebih ingin fokus menata kehidupan beragama di ruang publik, di wilayah eksternumnya gitu, bukan di wilayah internum, bukan di ruang privat. Karena ruang privat itu masing-masing kita tanggung jawabnya kepada Tuhan kita. Itu wilayah yang nggak bisa diintervensi oleh siapapun juga, wilayah internum. Wilayah imani, saya mau beriman kepada siapa, saya mau beriman atau tidak beriman dulu, itu kan nggak ada orang yang bisa memaksa saya, karena atau ini ada berimannya musiman gitu. Atau saya mau bermazhab apa, saya mau pilih sekte apa, saya mau milih amaliyah ubudiyah, tata cara peribadatan ritual yang seperti apa, kan nggak ada yang bisa mengintervensi. Negara sekalipun nggak bisa mengintervensi. Dan moderasi beragama tidak masuk di wilayah ini, tidak gitu.
Moderasi beragama sangat fokus di wilayah eksternumnya, di ruang publik. Mengapa ruang publik? Karena ini ruang bersama, milik kita semua yang beragam-ragam itu. Maka ruang bersama yang beragam-ragam, fahamnya, imannya, tata cara peribadatannya, dan seterusnya, ini harus dijaga kemoderatannya. Jangan ada yang ekstrim di wilayah bersama ini, karena ini wilayah punya kita semua nih. Maka harus resiprokal, harus saling kedua belah pihak. Misalnya, saya mau baca, tadi contohnya, saya mau makan babi dengan baca bismillah, itu kan hak saya. Betul, tapi itu di wilayah ruang imani sebenarnya. Itu. Tapi kalau Anda lakukan itu di ruang publik, ada publik nih yang punya pemahaman yang nggak sama dengan kita. Ada faham yang mayoritas difahami oleh sebagian besar warga bangsa, ada yang tidak. Maka harus kedua belah pihak harus saling menjaga, harus moderat. Dia juga harus bisa memahami lingkungannya. Apakah kalau saya beragama di ruang publik itu apakah saya mengganggu wilayah publik ini? Maka juga harus dijaga, jangan berlebih-lebihan dan jangan melampaui batas. Nah, memang di sini lalu kemudian masing-masing kita ya harus punya ukurannya sendiri-sendiri itu untuk saling menjaga itu gitu. Nah, kembali kepada pertanyaannya tadi, inti pertanyaannya kan sebenarnya apakah penistaan atau penodaan agama itu negara boleh intervensi atau tidak? Iya, itu menjadi sikap ekstremisme tersendiri enggak? Ukurannya apakah, karena kan bernegara itu kan menata kehidupan bersama. Menata kehidupan bersama harus atas akad kesepakatan bersama. Maka dalam ajaran agama, salah satu ajaran agama yang universal itu adalah membangun konsensus dan mentaati konsensus itu. Itu inti pokok ajaran agama, mentaati kesepakatan. Jangankan orang banyak, kita mau berumah tangga saja, membangun rumah tangga dengan pasangan kita, hanya 2 anak manusia yang berbeda jenis kelamin, itu harus diikat dengan mitsaqon ghalidz, ikatan yang sangat kuat, yang sangat harus akad gitu, harus ada kesepakatan. Jadi di ruang publik, bermasyarakat, bernegara, ya harus ada kesepakatan bersama. Apa itu? Regulasi, konstitusi, apa yang paling tinggi, turun ke dalam undang-undang, peraturan perundang-undangan di bawahnya, dan seterusnya. Itu yang mengikat kehidupan kita bersama di tengah-tengah keberagaman, di tengah-tengah perbedaan. Maka dalam kaitannya tadi penistaan dan penodaan agama, apakah ada faham dan amalan keagamaan di ruang publik yang melanggar kesepakatan bersama itu atau tidak? Dan yang menentukan benar tidaknya ya tentu peradilan. Hakimlah yang nanti akan memeriksa, mengadili, dan memutus apakah sebuah faham atau sebuah amalan keagamaan itu dikatakan menodai atau menista suatu ajaran agama gitu. Nah, jadi kalau dikaitkan dengan bernegara, dalam pandangan saya, negara tetap memiliki kewenangannya selama acuannya itu adalah kesepakatan bersama. Tidak boleh lalu kemudian mentang-mentang dia penguasa, nggak ada regulasinya, lalu kemudian main larang, main nggak boleh ini, nggak boleh itu, main hakim sendiri. Itu tidak, itu akan melanggar, menyimpangi ajaran-ajaran agama yang universal. Nah, oleh karenanya kembali kepada tadi itu, apakah ada kesepakatan bersama yang diingkari atau tidak? Kalau ada, maka ini harus diserahkan, bukan lalu kemudian masing-masing pihak main hakim sendiri, apalagi dengan kekerasan, ya sudah bawa ke mahkamah, ke peradilan, ke lembaga peradilan, untuk lalu kemudian, karena semua kita sudah bersepakat, hakimlah yang nanti memiliki kewenangan untuk memutus itu. Gitu. Bagaimana dengan lingkup akademik gitu, lingkup pengetahuan? Karena pernah tuh ada ramai, aku nggak nyari tahu dulu sih ini apakah sampai ke pengadilan atau enggak, tapi pernah ada penelitian yang orang tuh heboh gitu dan merasa
pemikiran itu atau pengetahuan orang yang menuliskan pemikiran itu atau yang menyampaikan pengetahuan itu harus diadili gitu. Nah, kalau misalnya moderasi agama ini melindungi kebebasan menyebarkan pengetahuan dan atau pemikiran atau kebijaksanaan enggak misalnya. Karena kan lagi-lagi kalau menimbang reaksi publik, kalau yang kasus Lina Muherji itu mungkin lelucon ya, maksudnya dia mungkin sedang berkelakar gitu makan babi baca bismillah. Tapi bagaimana jika ada akademisi membuat penelitian terus dia membuat pernyataan yang mungkin kasih contoh konkretnya, waktu itu tuh pernah ramai ada yang bilang bahwa berhubungan badan sebelum menikah itu bisa jadi boleh mengacu pada ayat-ayat ini gitu loh, yang dulu pernah ramai. Nah itu kan sebenarnya pada lingkup akademis ya. Nah, tapi kan itu membuat gaduh. Nah kalau misalnya lingkupnya pada lingkup keilmuan seperti itu, bagaimana konsep moderasi agama memoderasi ini gitu? Ya, itulah kenapa harus kita berhati-hati memilah wilayah di mana kita berada. Dalam dunia akademik itu kan ada kebebasan yang harus dijaga. Justru malah harus dijaga kebebasannya. Kebebasan akademik itu sangat diperlukan itu. Tapi ini dalam dunia akademik. Di kampus atau di lembaga-lembaga akademik begitu ya. Dan ini bukan ruang publik tentu, namanya saja dunia akademik gitu. Jadi kebebasan itu di wilayah itu. Nah, ketika kebebasan yang kita jaga bersama di ruang akademik ini mau dibawa ke ruang publik, hati-hati. Adakah yang dilanggar dari kesepakatan bersama yang sudah mengikat semua kita? Kita punya undang-undang perkawinan. Kalau mencontoh tadi itu ya. Ada undang-undang perkawinan bahwa di undang-undang perkawinan itu syarat sahnya perkawinan dan seterusnya itu udah diatur itu. Nah, ketika ada faham yang dibawa ke ruang publik, apalagi tidak hanya faham, bahkan praktek misalnya yang dibawa ke ruang publik yang mengingkari kesepakatan bersama, maka itu menjadi ekstrim. Itu sudah tidak moderat lagi. Karena apa? Karena dia mengingkari inti pokok ajaran agama. Apa inti pokok ajaran agama yang diingkari? Kesepakatan bersama. Kesepakatan bersama itu inti pokok ajaran agama gitu. Semua agama punya ajaran yang sama bahwa kita harus membangun kesepakatan bersama dan kita harus menyepakatinya. Kenapa? Karena kodrat kita ini beragam-ragam. Tanpa kesepakatan bersama, yang ada adalah chaos. Atau hukum rimba. Siapa yang kuat, siapa yang besar, dia yang menentukan. Itu kan sangat tidak adil, sangat tidak memanusiakan. Memanusiakan manusia maksud saya. Maka lalu kemudian agama mengajarkan bahwa kita harus membangun konsensus, membangun kesepakatan, membangun komitmen bersama, dan itu harus ditaati. Maka ketika ada faham atau amalan keagamaan yang awalnya kita bebas, di ruang publik atau di ruang imani kita, di ruang internum kita bebas, kita bahkan kita tidak bertuhan sekalipun, kan itu Tuhan tidak pernah memaksa untuk diimani kan gitu. Silahkan saja Anda di ruang iman begitu, Anda merasa ateis atau merasa agnostik gitu. Tapi ketika faham itu Anda bawa ke ruang publik, di mana di ruang publik sudah ada kesepakatan bersama, yang lalu kemudian itu diingkari, maka menjadi ekstrim. Kita seperti itu. Nah, jadi harus dilihat konteksnya, harus dilihat di wilayah mana. Moderasi beragama sangat menjaga di ruang publik ini. Di ruang imani kita nggak bisa mengintervensi. Negara sekalipun nggak bisa mengintervensi. Itu. Saya mau sholat subuh pakai kunut atau nggak pakai kunut kan nggak ada yang bisa. Saya mau tahlilan atau saya nggak setuju tahlilan. Saya mau ngadakan maulid Nabi atau saya mengharam-haramkan maulid Nabi, itu di wilayah imani, di wilayah keyakinan nggak bisa Tapi ketika itu Anda sebarluaskan di ruang publik, di mana ruang publik sudah punya kesepakatannya sendiri dan kesepakatan itu diingkari, maka itu menjadi ekstrim. Itu yang perlu dimoderasi. Gitu. Begitu. Jika ruang akademik dan ruang publik itu adalah ruang-ruang yang perlu disekat, apakah Mas Lukman juga setuju dengan pernyataan, iya pengetahuan ini tuh jangan disebarluaskan karena kasihan orang awam nanti kaget gitu. Jadi demi menjaga stabilitas,
keawaman publik tuh justru harus dijaga gitu. Apakah Mas Lukman setuju dengan itu gitu, bahwa akses pengetahuan itu harus dijaga dari publik demi stabilitas gitu. Maka dari itu ruang akademik dan ruang publik harus disekat. Nah itu makanya, jadi yang saya bilang tadi resiprokal itu, kedua belah pihak harus ada kesalingan, saling bertoleransi, saling tenggang rasa, saling menghargai dan saling menghormati. Di satu pihak, katakanlah saya akademisi misalnya, saya punya paham yang sangat bertolak belakang dengan paham mayoritas, paham publik misalnya. Tapi menurut saya meyakini ini benar menurut saya. Maka saya ingin membawa ini ke ruang publik supaya katakanlah supaya publik teredukasi, supaya publik tercerahkan dan seterusnya. Saya punya kewajiban akademik untuk menyampaikan kebenaran yang menurut saya benar ke ruang publik. Itu satu sisi. Tapi saya juga harus punya tenggang rasa. Saya hanya harus punya toleransi. Bagaimana kondisi publik ketika faham saya yang bertolak belakang dengan suara mayoritas publik, ini saya sampaikan ke tengah-tengah mereka. Saya harus punya sense, rasa. Karena beragama itu tidak hanya perkara akal semata, beragama itu juga perkara rasa. Itu roso, orang Jawa bilang itu ada rosa, tenggang rasa gitu. Jadi ini kita harus punya ukuran-ukuran tersendiri. Apakah publik ini sudah cukup siap menerima ini? Itu yang pertama. Yang kedua, cara kita menyampaikan. Cara itu menjadi penting. Gitu. Caranya tentu harus persuasif. Caranya tentu juga tidak boleh menyakiti yang lain atau menyinggung yang lain. Caranya juga harus dengan kemasan yang yaitu bil hikmah wal mau'izah hasanah, dengan yang baik lah. Kemasan itu menjadi penting gitu. Kalau kita mau berargu, kalau kita mau berdebat, berbeda pandangan, sampaikanlah dengan cara-cara yang lebih baik juga, bukan mendiskreditkan orang, bukan menyalah-nyalahkan orang, bukan menantang, bukan. Jadi yang begitu-begitu itu yang bukan mempermalukan dan bukan mempermalukan apalagi. Jadi tetap saja perbedaan itu hakikatnya ada, tapi bagaimana perbedaan ini disikapi dengan cara-cara yang tidak ekstrim, yang tidak berlebih-lebihan gitu. Di tulisan Mas Lukman kan ada tuh bahas juga tentang matinya kepakaran. Ketika suara-suara yang kita dengar tuh ya dominannya adalah bukan dari pakar gitu. Itu kan karena mungkin yang kaum intelektualnya bisa jadi antara tidak tertarik untuk terlalu bersuara gitu, atau suaranya bukan terlalu kecil, tapi yang non pakar ini suaranya terlalu besar sehingga yang suara-suara penting ini teredam, atau bisa juga para intelektual itu main aman gitu. Nah jadi menurut Mas Lukman bagaimana nih optimalnya para intelektual ini, apakah menggatekeep pengetahuan mereka untuk menjaga keamanan dan menjaga keamanan mereka sendiri ya, mengingat publik tuh banyak yang reaktif, atau para intelektual ini punya tanggung jawab untuk mengembangkan keterampilan penyampaian publik supaya ilmu pengetahuan itu tidak hanya eksklusif diajarkan, disebarkan di dalam lingkup-lingkup eksklusif akademik gitu, tapi publik juga bisa mengakses pengetahuan-pengetahuan elit itu gitulah. Ya, saya pikir saya setuju itu. Jadi bagaimanapun juga seorang intelektual dia punya tanggung jawab sosial itu nggak bisa lepas gitu kan, karena setiap ilmu itu kan punya konsekuensinya gitu kan. Apa yang kita ketahui itu kan pertama harus diamalkan. Pertama kita sendiri bertanggung jawab untuk mengamalkan apa yang kita ketahui. Yang kedua harus kita tebarkan, kita sosialisasikan, itu tanggung jawab sosial kita. Tapi lagi-lagi segala sesuatu harus dengan ilmu. Caranya itu seperti yang Anda bilang tadi itu menjadi penting. Itu bagaimana cara menyampaikan apa yang kita pahami, apa yang kita yakini ke ruang publik. Itu cara menjadi penting. Oleh karenanya ya tadi itu poin pentingnya adalah jangan melampaui batas, jangan berlebih-lebihan. Jadi ukuran-ukuran tadi itu yang jangan sampai mengingkari inti pokok dari ajaran agama itu. Nah, yang tadi kaitannya dengan kan gini,
masyarakat kita itu kan harus senantiasa diedukasi, dididik untuk menjadi lebih punya kearifan, untuk bisa lebih bertanggung jawab dan seterusnya dan seterusnya. Tapi juga harus difahami ini membutuhkan proses yang nggak cepat, yang nggak, bukan seperti Yang nggak membalik instan. telapak tangan gitu. Jadi ya karena keragaman di wilayah ini kan sangat luar biasa, maka seorang intelektual ketika dia ingin menyampaikan apa yang dia fahami atau yang dia yakini sebagai kebenaran, itu juga harus memiliki kesabaran yang tinggi menurut saya. Kesabaran tidak hanya dimaknai sebagai sebuah sikap menunggu, atau tapi juga saya lebih ingin mengatakan ketegaran, konsistensi, keistiqomahan, ketegaran dalam menghadapi tantangan yang dia hadapi. Jadi itu juga penting, karena keragaman dari wilayah publik ini kan luar biasa. Jadi selain juga tadi kearifan untuk bagaimana bisa menyelami, ada yang paham, ada yang nggak paham, ada yang macam-macam gitu. Jadi cara buat saya itu tidak kalah penting. Bahkan seringkali cara itu lebih penting dari materi atau bahan yang mau kita sampaikan gitu kan. Ada gium dulu di pesantren itu kan, at-thariqatu ahammu minal madah. Jadi metodologi itu seringkali cara penyampaiannya itu jauh lebih penting dari apa yang mau kita sampaikan. Apalagi di era digital seperti sekarang, di era sosial media yang luar biasa itu. Iya. Mungkin aku tambah konteks aku kali ya, karena audiens aku kan konten kreator gitu yang menyampaikan pengetahuan dan gagasan melalui platform digital, yang mana audiensnya tidak bisa aku kurasi. Maksudnya audiensnya adalah publik umum gitu. Aku punya standarku sendiri untuk menyampaikan dengan baik gitu, dengan baik, berbasis fakta. Aku menyampaikan pengetahuan-pengetahuan yang bisa aku pertanggungjawabkan gitu. Tapi pun begitu, gaduh juga, dan ada beberapa pihak yang berusaha membungkamku dengan, bukan karena apa yang aku sampaikan salah, tapi karena kamu bikin berisik aja gitu, jadinya kan orang-orang ngatain kamu, mending gak usah nyampein apa-apa gitu, atau hal-hal kayak gitu. Tapi sebenarnya sih aku masih merasa ini hal-hal yang aku sampaikan itu sangat mudah dikonfirmasi. Maksudnya dengan, misalnya kalau aku lagi bahas sejarah Nabi, itu tinggal dikonfirmasi ke tarik-tarik atau sirah-sirah Nabi gitu. Kalau menurut Mas Lukman sendiri, punya pesan gak untuk aku gitu, atau punya saran gak untuk aku supaya aku tetap bisa menjalankan ini kan, ketika aku menjadi konten kreator ini kan aku mengambil peran untuk menyebarkan pengetahuan gitu, dan menyebarkan kebijaksanaan sebisa yang aku bisa gitu. Tapi bagaimana ini tuh bisa optimal gitu. Sedangkan reaksi publik itu sangat di luar kendaliku, meskipun aku sudah berusaha setenang mungkin, sebijaksana mungkin, sehati-hati mungkin. Aku tidak pernah ngatain orang atau mengolok-olok orang atau kelompok gitu. Kalau aku punya kritik, ya itu adalah kritik gitu, bukan penghinaan. Itu Mas Lukman punya nasihat nggak buat aku? Iya, ada dua hal yang ingin saya sampaikan menanggapi ini. Pertama, memotivasi. Jadi kan gini, bagaimanapun juga kan kebenaran itu kan harus disebarluaskan, harus disampaikan gitu ya. Ya tentu kebenaran menurut kita yang sebenarnya nisbi juga. Kita harus meyakini kebenaran seyakin apapun pada diri kita. Jadi di wilayah imani kita harus seyakin-yakinnya. Nggak ada reserve. Harus redik, harus fanatik, harus fundamental gitu. Meyakini kebenaran di wilayah imani. Tapi ketika ini mau kita bawa ke ruang publik, ke ruang amali, ke eksternum, di situ yang kita bawa bukan radikalisme kita, bukan fanatisme kita, bukan fundamentalisme kita, tapi yang kita bawa adalah toleransi.
kemauan dan kemampuan untuk menghargai dan menghormati perbedaan yang ada di ruang publik itu. Karena di ruang publik itu isinya beragam-ragam. Jadi harus ada toleransi gitu. Nah, seringkali kita kebalik nih, di wilayah imani kita toleran gitu. Agama A juga benar, agama B juga benar, agama C juga benar, ini ya. Di wilayah imani itu nggak boleh. Kan iman itu ya harus satu apa yang. Sementara di ruang publik yang kita bawa adalah radikal, fundamental, fanatisme gitu yang berlebih-lebihan. Nah, ini yang terbalik menurut saya. Nah, oleh karenanya pertama kita harus punya kesadaran untuk menyampaikan kebenaran. Tapi ketika kebenaran itu kita bawa ke ruang publik, kebenaran yang kita bawa di ruang publik itu menjadi nisbi. Kenapa? Karena pasti ada kebenaran yang lain dengan perspektif lain. Gitu. Bagaimana jika kebenaran itu adalah bentuknya fakta dan data gitu, bukan yang bersifat nisbi tadi? Tetap saja fakta dan data. Gini, fakta ini jadi panjang nih. Satu fakta itu bisa dipersepsi beragam-ragam. Ini handphone, ini faktanya handphone. Itu. Tapi karena perspektif saya dan perspektif kamu nggak sama, cara memaknai fakta ini kan bisa beda. Karena perspektif kita nggak sama. Dari ukurannya, dari bentuknya, dari warnanya, karena pengaruh cahaya, warna yang saya lihat bisa beda dengan warna yang kamu tangkap gitu. Karena faktor, poin yang ingin saya katakan adalah fakta itu bisa dipersepsi, bisa melahirkan persepsi yang beragam-ragam. Data itu bisa diinterpretasi. Al-Quran itu kan satu, ayatnya satu, Iqra. Tapi Iqra itu kan jangankan tafsirnya, terjemahannya saja berbeda-beda di antara para. Yang berbeda ini bukan kita loh yang awam-awam, yang berbeda itu para mufasir, orang-orang yang sangat mumpuni, yang memiliki kompetensi tinggi di bidang Al-Quran. Itu saja mereka berbeda gitu. Jadi poin yang ingin saya katakan, di ruang publik kebenaran menjadi beragam-ragam. Di wilayah imani kebenaran hanya satu. Hanya sebagaimana yang saya yakini yang paling benar. Tapi ketika itu saya bawa ke ruang publik, ingat loh, ada orang yang punya perspektif lain. Ada orang yang punya persepsi lain. Yang tidak sama dengan kita. Bahkan boleh jadi bertolak belakang secara diametral dengan apa yang kita yakini sebagai kebenaran. Maka di sini kita harus punya toleransi di ruang publik itu. Jadi itu yang harus. Jadi yang pertama saya ingin mengatakan, jadi itu Nabi sekalipun, jangankan kita yang awam, Nabi sekalipun dihujat di ruang publik. Padahal beliau itu maksum, terpelihara, terjaga dari kesalahan. Terjaga oleh Tuhan dari kesalahan. Nabi itu kalau berbuat kesalahan langsung dikoreksi, karena langsung turun ayat Tuhan untuk mengkoreksi. Itu pun beliau masih dihujat, bahkan dipersekusi gitu, dilempari batu dan seterusnya gitu. Nah, tapi tetap saja harus ada ketegaran, kesabaran. Itu tanggapan saya yang pertama. Tanggapan yang kedua ya tadi itu, di ruang publik harus berhati-hati. Harus wise, harus bijak. Karena tadi cara menjadi penting. Kebenaran sekalipun yang kita yakini, tetap ketika itu ada di ruang publik, kita harus punya reserve bahwa ini bukan satu-satunya kebenaran. Ada perspektif lain, ada cara pandang lain, yang juga harus kita toleran, yang harus kita tolerir. Yang boleh jadi juga benar juga itu. Maka jangan saling menyalahkan. Di ruang publik itu yang penting jangan saling menyalah. Pertama, jangan merasa yang paling benar sendiri. Yang kedua, karena merasa paling benar sendiri lalu mudah menyalah-nyalahkan. Nanti kalau mudah menyalah-nyalahkan, mudah mengkafir-kafirkan dan seterusnya. Di ruang publik yang harus dikedepankan adalah kemauan dan kemampuan untuk menghormati dan menghargai perbedaan. Karena di ruang publik isinya adalah perbedaan. Maka kemampuan menghargai dan menghormati menjadi sangat penting. Itu sih dari saya. Iya. Tadi lagi-lagi ini sih apa namanya, soal kebenaran. Karena kan ada kebenaran yang sifatnya kayak konkret dan empiris gitu, atau yang sudah teruji, yang sudah terbukti gitu. Kayak
misalnya aku membahas sejarah yang sudah disepakati atau misalnya hasil pengujian sains gitu. Tapi orang marah terhadap fakta gitu. Sedangkan fakta itu kan tidak peduli pada perasaan sebenarnya. Realitas akan sebagaimana adanya terlepas dari emosi orang-orang gitu. Tapi kalau misalnya kita mau menjaga emosi orang tetap stabil sembari stabil dan menjaga informasi, bukankah itu menjadi mewajarkan tidak adanya proses kebijaksanaan gitu? Karena kan sebenarnya dalam kita belajar ada proses-proses reaktif dalam emosi kita gitu, sehingga kita mungkin terpantik ingin mencari tahu atau ingin mendebat. Hal-hal kayak gitu itu jadi bagian dari pendewasaan atau sebaiknya memang sebenarnya tidak perlu begitu gitu. Nggak apa-apa, kita mau perbedaan itu di debat, di challenge dan seterusnya. Nggak apa-apa, sah-sah saja, bahkan dalam hal-hal tertentu diperlukan. Tapi caranya, wajadilhum billati hiya ahsan, harus ahsan nih, harus lebih baik itu maksudnya kalau kita mau mendebat, ya argumentasi kita harus lebih berkualitas loh. Kalau kita mau mendebat, cara kita harus lebih santun loh. Kalau kita mau mendebat, jangan sampai pokoknya lebih baik lah dari sisi kualitasnya gitu. Nah, silahkan saja gitu, nggak ada masalah. Buat saya nggak ada masalah. Hanya kan begini. Tadi itu menurut saya karena ruang publik itu isinya sangat beragam, kita harus siap mental bahwa akan ada orang-orang yang salah paham mungkin, atau orang yang persepsinya nggak sama, atau banyak sekali nih 1001 alasan orang berbeda dari kita, itu kan penyebabnya bisa macam-macam gitu. Nah, karena kita paham dengan seperti itu, kemungkinan seperti itu, maka ya kita harus membentengi diri sedini mungkin dengan persiapan yang sebaik-baiknya gitu. Poin penting dari moderasi beragama itu sebenarnya adalah ajaran-ajaran agama yang universal, yang inti itu jangan sampai disimpangi gitu. Kita boleh berbeda sekeras, setajam, sebesar apapun dalam banyak hal. Asal bukan dalam lingkup moral universal itu. Ya, jangan nilai universal, jangan diimparin. Hubungan suami istri, hubungan pertemanan, kamu suka pedes, saya nggak suka pedes, biasa. Nggak masalah itu. Nggak masalah, beda. Kamu ini suka ini, selera dan seterusnya. Kita di mana-mana banyak sekali perbedaan. Tapi bukan lalu kemudian menjadi faktor pembenar bagi kita untuk kita mengingkari yang inti dari ajaran agama. Jadi bermusuhan, jadi saling merendahkan, memaki, mencaci, itu kan sama sekali nggak memanusiakan manusia. Apalagi melakukan tindakan kekerasan gitu. Ujaran-ujaran kebencian dan seterusnya, itu pengingkaran terhadap inti ajaran agama. Gitu. Berarti justru sebenarnya tapi tidak boleh merasa paling benar. Terus gimana dong? Apakah tapi moderasi beragama ini adalah sikap yang paling optimal, yang paling solutif untuk meminimalisir konflik antar agama dan bahkan di dalam agama itu sendiri? Karena Tuhan itu kan maha sempurna, maha bijak. Dia sadar betul bahwa umatnya itu beragam-ragam. Keragaman itu tidak terelakkan. Karena tadi itu kapasitas manusia itu kan terbatas. Wawasannya, ilmunya, perspektifnya, pengalamannya, macam-macam gitu. Karena keterbatasan itu pasti lalu kemudian menimbulkan perbedaan-perbedaan. Maka lalu kemudian Tuhan mengajarkan apa yang bisa menjadi faktor perekat, yang bisa menjalin, merangkai, merajut keragaman ini. Keragaman ini bukan untuk diseragamkan. Karena kalau semuanya seragam malah nggak ada kehidupan. Dan kalau diseragamkan itu justru meninggikan potensi konflik, ya nggak sih, Pak? Betul, jadi malah nggak ada kehidupan. Jadi keseragaman itu harus ditata dalam sebuah wadah kesatuan. Itu tadi itu istilah saya, merangkai, merajut, menjalin, gitu. Apa alat yang bisa menyatukan itu?
ajaran-ajarannya yang universal. Tuhan turunkan, mari kita memanusiakan manusia, mari kita tegakkan keadilan, mari kita membangun kemaslahatan bersama, hormati yang tua, lindungi yang muda. Itu ajaran universal. Di mana-mana, mau etnis apa, mau suku apa, yang tua itu ya harus dihormati. Mau ras apa, mau agama, yang muda itu harus dilindungi. Itu ajaran universal dari agama gitu. Berbagi kasih sayang, rahmah, bukan kebencian, dan seterusnya dan seterusnya. Ini. Nah, moderasi beragama itu concern di wilayah ini. Gitu. Oke. Begitu. Terima kasih Mas Lukman. Ya. Aku harap teman-teman juga udah nangkep nih konsep moderasi agama tuh gimana menyikapinya. Terus teman-teman boleh komentar apa sih menurut kalian sikap-sikap yang kalian amati dan merasa oh ini yang kayak gini butuh dimoderasi. Tulis kolom komentar ya. Makasih udah nonton sampai selesai. Makasih Mas Lukman atas. Terima kasih kembali. Ya, luar biasa, demikianlah diskusi yang dapat kita saksikan bersama. Kiranya Tuhan Yesus memberkati, dan dengan adanya diskusi ini, apa yang kita tidak tahu menjadi tahu. Sahabatku, terima kasih juga buat semuanya yang selalu setia, dukung, dan juga support channel kami. Doa kami selalu menyertai saudara. Kiranya setiap pergumulan hidupnya diberkati oleh Tuhan. Ya, sekali lagi terima kasih. Jangan lupa subscribe channel kami, dan juga jangan lupa bagikan video-video kami di setiap grup-grup rohani, biar banyak orang yang tadinya tidak tahu menjadi tahu. Terima kasih dan shalom, sampai jumpa.